tajamnya bisa melukai hati semua orang. Ketajaman lidah dari ucapan yang tidak dijaga, dari ucapan yang sembrono. Kadangkala kita yang menyampaikan dengan muka yang senyum bahkan tertawa, orang yang mendengarnya sudah bagai disayat-sayat sembilu hatinya. Sudah terluka, bahkan dicabik-cabik, tersakiti. Maka kata Imam Ghazali, wahai muridku, ingatlah yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Maka berhati-hatilah kamu dengan lidahmu, maka jangan sampai lidahmu mencelakakan dirimu. Betapa banyak aksarun nas, betapa banyak manusia yang tergelincir, yang tersesat, bahkan ambruk dan terjatuh, gagal, bahkan merosot, hanya karena ulah dari lidahnya yang tidak ia jaga dalam kehidupannya. Maka yang pertama pesan Imam Ghazali kepada murid-muridnya yang bisa kita ambil iktibar dalam kehidupan, bahwa mari kita mempergunakan lisan, lidah kita untuk kebaikan, karena dengan ucapan yang baik insya Allah menambah manfaat di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan sesama kita. Sebaliknya, barangkali kita bisa merasakan kadang ada orang lain yang seenaknya bicara kepada kita, mungkin dia tidak merasa ada beban dari ucapannya, tetapi begitu dia sampaikan dan itu terdengar di telinga kita, mengiang-iang. Maaf-maafnya kadangkala banyak orang tidak bisa tidur gara-gara mendengar ucapan yang tidak enak pada hatinya, tidak enak pada perasaannya, sehingga kadangkala ia menjadi orang yang terluka, orang yang berduka dan sedih dalam kehidupannya karena tersayat oleh ucapan dari lidah yang tidak dijaga. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yang ditanyakan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya, ma aqrabu ilaina ayyuhal muridun. Kata Imam Ghazali, wahai murid-muridku, apakah kalian tahu apa yang paling dekat kepada kita manusia, kepada kita ini? Maka murid-muridnya menjawab serentak, yang paling dekat kepada kita itu ayyuhas syaikh, wahai guru. Yang paling dekat itu orang tua, karena yang paling selalu bersama dengan kita itu orang tua. Di rumah kita bersama orang tua, dan kita selalu dilindungi, selalu diperhatikan oleh orang tua, ibu dan bapak. Sebagian menjawab yang paling dekat adalah anak, karena kemana-mana kita selalu dekat dengan anak. Ada yang menjawab keluarga, istri, ada yang menjawab saudara, ada yang menjawab teman. Bahkan ada yang menjawab yang paling dekat dengan kita adalah tanah atau bumi, karena kemana kita berpijak selalu tanah adalah di bawah kita dan dia paling dekat dengan kita. Maka Imam Ghazali pun tersenyum lalu menjawab, wahai murid-muridku, benar apa yang kalian sampaikan, tetapi bukan itu yang saya maksud, kata Imam Ghazali. Ketahuilah yang paling dekat dengan kita adalah al-maut, artinya kematian. Kenapa kita selalu dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa yang terdekat dengan diri kita adalah kematian? Karena Bapak Ibu, ternyata tidak ada hari yang kita lewati, tidak ada waktu yang kita jalani, tidak ada keadaan yang terus-menerus kita lewati, kecuali ternyata kita semakin mengarah untuk mendekati kematian kita, untuk mendekati ajal kita. Karena di dalam kandungan ibunda ketika kita dulu belum dilahirkan ke dunia, saat itu sudah ditetapkan azal dan kematian kita. Maka yang saat ini kita jalani adalah semakin mendekati kematian itu, bukan semakin menjauh. Semakin hari adalah semakin mendekati dengan kematian kita, ajal kita. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, pergunakan kesempatan hidupmu. Karena boleh jadi kamu tidak mengerti, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok pada dirimu. Oleh karena itu pesan Imam Ghazali ini juga sangat memberikan motivasi kepada kita,
bahwa ternyata tidak ada yang paling dekat kepada kita kecuali kematian atau ajal kita sendiri. Setiap hari kita melangkah, setiap waktu kita lewati, ternyata semua itu adalah untuk kita mendekati kematian kita bersama. Maka ketika dia sudah tiba, tidak akan bisa ada yang mengelakkannya, tidak akan ada orang lain yang bisa lari daripadanya. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, "Ainama kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Hai manusia, kata Allah, ketahuilah bahwa dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menemuimu, walaupun kamu berada di benteng yang paling kokoh. Nah, karena itu pesan Imam Ghazali yang kedua ini, yang paling dekat adalah kematian kepada kita. Karena itu mudah-mudahan sisa hidup yang kita miliki bisa kita pergunakan untuk yang baik, sehingga ketika nanti kita bertemu dengan azal kita masing-masing, kita sudah punya bekal dalam kehidupan, sehingga kita bisa bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan Imam Ghazali yang kedua, yang dia tanyakan kepada muridnya, apa yang paling dekat dalam kehidupan? Ternyata adalah kematian. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Imam Ghazali bertanya untuk yang ketiganya kepada para murid-muridnya. Ayyuhal muridun, wahai para murid-muridku, kata Imam Ghazali, ma aqzamu fina, apa yang paling besar pada kita ini? Apa yang paling besar di dunia ini? Apa yang paling besar kalian lihat di dunia ini? Maka murid-muridnya pun serentak menjawab, ayyuhas syaikh, wahai guru kami, yang paling besar adalah gunung. Karena gunung ini bisa menutupi pandangan kita dari yang lain. Kemudian yang lain menjawab juga para murid-muridnya bahwa yang paling besar di dunia ini adalah orang yang mempunyai jabatan tinggi, seorang raja, maka dia akan besar dimanapun dia berada. Bermacam-macam jawaban dari muridnya. Maka kata Imam Ghazali, ayyuhal muridun, wahai murid-muridku, benar apa yang kalian sampaikan. Benar apa yang kalian katakan, bahwa gunung itu besar, bahwa orang yang punya jabatan seorang raja itu besar. Tetapi yang saya maksud, kata Imam Ghazali, yang paling besar dalam kehidupan ini adalah an-nafsu, artinya hawa nafsu. Maka oleh karena itu, tidak ada yang paling besar kemauan kita di dunia ini kecuali karena kita mengikuti hawa nafsu. Tidak ada yang paling besar kita lalui, kita jalani, kecuali semua itu karena kita ingin memperturutkan hawa nafsu. Maka yang paling besar ternyata di dunia adalah hawa nafsu. Sehingga kata Nabi di dalam sabdanya, "Aqda aduwukum nafsukallati baina zamba." Yang artinya, wahai umatku, ketahuilah bahwa yang terbesar daripada musuhmu yaitu hawa nafsumu yang berada di antara dua tulang rusukmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pesan Imam Ghazali yang ketiga ini juga memberikan arti yang besar kepada kita. Bagaimana ternyata selama ini kita menjadi kecil karena mengikuti besarnya kemauan hawa nafsu, sehingga kita menjadi, maafnya, tidak sedikit, artinya banyak sekali di antara kita manusia, bahkan maafnya menjadi budak dari hawa nafsu. Sehingga apapun kemauan nafsu itu yang kita perturutkan, apapun yang diperintahkan nafsu kadangkala itulah yang kita kerjakan. Kenapa? Begitulah besarnya hawa nafsu dalam kehidupan. Oleh karena itu, orang yang bisa selamat, orang yang akan bisa bahagia, orang yang bisa menjaga hawa nafsu. Kemudian yang keempat, pesan Imam Ghazali dalam pertanyaan kepada muridnya, ayyuhal muridun, wahai murid-muridku, ma akhfad minna, tahukah kalian wahai murid-muridku apa yang paling ringan dalam kehidupan ini? Maka murid-muridnya menjawab, kapas. Ada yang menjawab balon, ada yang menjawab pasir kecil, ada lagi yang lain-lain menjawab, itulah yang paling ringan dalam kehidupan ini wahai guru. Kata Imam Ghazali, benar apa yang kalian sampaikan, tapi ada yang paling ringan daripada itu. Apa kata murid-muridnya?
tarakus sholat, artinya meninggalkan kewajiban sholat. Tidak ada yang kita rasakan hari ini paling ringan kecuali meninggalkan ibadah sholat. Padahal wa huwa indallahi a'zam, padahal sesungguhnya perintah sholat di sisi Allah sangatlah besar. Maka kadangkala dalam kehidupan kita ya sedang ringan-ringan hati, kadangkala oleh karena kesibukan yang sedikit, oleh karena keadaan, maka banyak di antara kita hari ini lalai daripada menjalankan perintah Allah, yakni melaksanakan sholat. Karena itu kata Imam Ghazali, orang yang meringan-ringankan sholat akan mendapat kerugian dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang menjaga sholatnya, insya Allah sukses dalam kehidupannya, bahagia dunia dan bahagia kelak di akhir masa. Yang kelima, yang ditanyakan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya, yang juga menjadi suatu motivasi dan menjadi yaitu nasihat kepada kita. Kata Imam Ghazali yang kelima yang ia tanyakan kepada muridnya, ayyuhal muridu ma ab'adu minna, apakah kalian tahu wahai murid-muridku apa yang paling jauh dalam kehidupan ini? Maka para muridnya menjawab, yang paling jauh itu adalah kalau kita berada di barat maka timur sangat jauh, kalau kita berada di selatan maka utara paling jauh. Maka semua muridnya menjawab, ada yang menjawab, yang paling jauh itu wahai guru adalah langit, karena kita sulit menjumpai langit, kita sulit untuk berjumpa dan bertemu dengan langit. Maka kata Imam Ghazali, benar apa yang kalian sampaikan, tetapi ada yang lebih jauh daripada itu wahai muridku. Apa kata Imam Ghazali? Sesungguhnya yang paling jauh adalah al-waqtul madad, artinya masa yang telah pergi, masa yang telah lalu. Kenapa jauh kata murid-muridnya? Karena kata Imam Ghazali, ketika waktu itu telah pergi maka dia tidak akan pernah kembali. Mal mayyit, tidak ada seorang mayit di dalam kubur yang tidak menyesal kecuali menyesali masa lalu kehidupannya di dunia ini. Bahkan dalam pepatah juga menyebutkan, la tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah terulang, tidak akan pernah datang dan tidak pernah kembali hari-hari yang telah pergi. Maka yang paling jauh bagi kita saat ini masa lalu yang telah pergi. Oleh karena itu, ketika kita punya kesempatan saat ini, mudah-mudahan bisa kita pergunakan agar nanti ketika dia menjadi masa lalu kita, ketika dia menjadi waktu yang telah pergi, masa yang telah meninggalkan kita, kita bisa mengenangnya dengan kenangan-kenangan yang baik, dengan kenangan-kenangan yang positif. Tidak sebaliknya, kita mengenangnya dengan kenangan yang baik, dengan kenangan-kenangan yang buruk, dan dengan kenangan-kenangan yang menyakitkan. Kenapa? Karena kita lalui dengan perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan Imam Ghazali yang keenam kepada murid-muridnya, yang juga menjadi motivasi dan nasihat kepada kita. Apa kata beliau? Ayyuhal muridun, wahai murid-muridku, ma asqalat minna. Tahukah kalian apa yang paling berat untuk diri kita? Maka para murid menjawab, wahai guru, yang paling berat itu adalah batu besar, karena sulit untuk mengangkatnya. Yang paling berat itu besi, karena dia sangat berat timbangannya. Murid-muridnya menjawab. Maka Imam Ghazali mengatakan, ayyuhal muridun, wahai murid-muridku, benar apa yang kalian sampaikan, tetapi ada yang lebih tepat daripada itu semua. Apa kata murid-muridnya? Yang paling berat dalam kehidupan ini adalah al-amanah, artinya amanat yang dititipkan kepada kita. Maka pada malam ini kami sampaikan wabil khusus kepada ananda kami Adan yang akan menjalani rumah tangga, bahwa kita wabil khusus sebagai seorang suami, ketika diberikan istri, ketika kita dititipkan istri, kita sedang diberikan Allah amanah.
titipan. Amanah itu adalah titipan Allah kepada kita. Dan semua yang ada pada diri kita ini adalah amanah. Perintah Allah adalah amanah. Larangan Allah adalah amanah. Harta benda adalah amanah. Jabatan adalah amanah. Anak amanah. Istri amanah. Bahkan umur kita pun amanah. Serta semua yang ada pada diri kita, sekalipun anggota tubuh kita, adalah amanah yang akan kembali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Maka nanti di hari kiamat, kata Allah, kemudian semua nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, amanah yang sudah dititipkan Allah kepada kita, akan dipertanyakan Allah kembali di hadapan kita. Maka amanah istri amanah bagi suami. Kenapa? Karena suami harus bertanggung jawab untuk memberikan hak dan kewajibannya. Maka di dalam kita menjalani rumah tangga, pesan kami kepada ananda kami, kenapa orang yang menikah disebut dengan berumah tangga? Kenapa enggak orang yang berumah tangga itu disebut saja berumah besi? Oh, yang nikah itu disebut saja dia berumah biru. Orang yang menikah itu disebut saja berumah hitam. Kenapa orang yang menikah disebut dengan berumah tangga? Nah, ini ananda kami perlu ketahui, atau kita semua. Karena memang ketika kita menikah, kita akan mendapati ujian yang bertangga-tangga. Makanya disebut kita memasuki hidup berumah tangga. Bukan dikatakan berumah papan, bukan dikatakan berumah permanen, bukan dikatakan berumah besi, bukan dikatakan berumah yang lain-lain. Orang yang menikah, ananda, disebut berumah tangga. Kenapa? Karena nanti kita akan menemui ujian yang bertangga-tangga. Makanya orang-orang tua menyebutnya hidup berumah tangga. Kalau masih baru-baru, ini namanya ujian yang paling enak. Tapi terkadang ujiannya sangat melalaikan. Semuanya indah. Suami melihat istri yang nampak hanya indah-indah saja. Yang nampak dari senyumnya semua yang baik-baik saja. Bahkan kadangkala kesalahan, kekurangan dari istri indah di mata suami. Nah, ada istrinya berbuat salah gitu. Gimana bang? Saya salah? Oh nggak apa-apa. Yang salahmu itu yang paling enak ku tengok. Wah. Ini rayuan. Ini masih tahap awal. 2 kali, 3 kali, sudah berbulan. Begitu sudah sampai setahun, istrinya berbuat salah. Apa kata istrinya? Gimana bang? Saya ini berbuat salah. Memang kau dari dulu nggak pernah benar-benar kerjaanmu. Salah aja terus. Mulai masuk fase berikutnya. Sudah terlihat kesalahan menjadi kesalahan. Begitu juga istri, kalau pertama-pertama berumah tangga, suaminya keras. Oh, abang kalau makin keras makin ganteng aku tengok katanya. Abang kalau makin kejam, makin saya tengok itu malah makin tampan. Kalau abang itu mukanya masam, bagi saya itu bagai rembulan. Itu istri bilang kepada suami. Tapi begitu nanti sudah masuk 1 tahun, pulang suami muka masam, jumpa sama istri. Apa kata istrinya? Bang, memang mukamu nggak pernah kan baiknya, nggak pernah adem nengoknya. Selalu aja cari emosi kan istrinya. Kenapa? Karena kejelekan sudah nampak jadi kejelekan. Ini adalah ujian. Maka kalau awal-awal ini ananda, semua itu enak aja itu. Mau tinggal di Medan enak, mau tinggal di Sepuluh Salam enak, mau tinggal di Aceh Singkil enak. Besok kalau udah 2 tahun, yang satu bilang Medan, kau Medan aja kau Medan, aku di sini. Nah, habis terus. Disinilah perlunya ada ketabahan dalam hati, ada kekuatan. Maka laluilah dengan keimanan kepada Allah. Ingat, istri adalah amanah yang harus dijaga, yang harus diperlakukan untuk baik, dan kita juga wajib sebagai suami bertanggung jawab kepada istri.
Lain lagi nanti ketika Allah memberikan titipan karunia anak, bertambah lagi ujiannya, bertingkat lagi, makin besar anak, makin besar lagi, makin bertambah dan terus meningkat. Jangan sangka kalau anak semua sudah nikah hilang masalah, malah bertambah dan bertambah masalah. Kenapa Pak mukanya kok pucat? Ini dengar kabar anak saya yang ada di sana itu berantem, sesak dada saya katanya. Jadi jangan pikir kalau kita sudah nanti anak besar semua masalah hilang, malah semua jadi masalah. Karena itu apa? Sampai kita wafat dan meninggal dunia, kita akan menghadapi ujian dan masalah. Karena itu ketika kita mendapat ujian dan masalah, maka dekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa ibadah, dan mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat bahwa istri adalah amanah. Mudah-mudahan ananda kami nanti dalam menjalani hidup berkeluarga, bersuami istri, berumah tangga, kami doakan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia sampai ke anak cucu, dan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Adapun inti daripada penyampaian kami ini adalah pesan Imam Ghazali tadi yang dapat kita petik. Yang paling tajam dalam kehidupan ini adalah lisan, ucapan lidah, dan yang paling besar adalah hawa nafsu, yang paling berat adalah amanah, yang paling dekat adalah azal kematian, yang paling jauh adalah masa lalu yang telah pergi, dan yang paling ringan meninggalkan ibadah, apalagi meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dari penyampaian dari tausiah yang kami sampaikan ini, sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus kepada pengantin baru. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama kita menengadahkan tangan bermunajah kepada Allah.